Seorang ustadz cukup terpandang di Jakarta Barat ditikam seseorang saat dirinya hendak wudhu. Sempat menjadi pertanyaan siapa pelakunya hingga akhirnya terbongkar oleh pihak kepolisian. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Jakarta Barat, di Kedoya tepatnya. Seorang lelaki bernama Muhammad Saidi berusia 71 tahun. Di usia yang cukup tua, dirinya tinggal bersama keluarga, salah satu anaknya dan juga cucu-cucunya. Tinggal di Kedoya, Jakarta Barat, dirinya pun cukup dikenal, disegani, bahkan dirinya pun dihormati. Bukan tanpa alasan, Saidi yang berusia 71 tahun ini dikenal sebagai Ustadz Saidi. Dirinya mendirikan musola tepatnya di tanah pribadi di sebelah rumah pribadinya. Dekat dengan agama, dirinya pun menjadi panutan di lingkungan tersebut. Tak pernah ada masalah, bahkan tak punya musuh. Muhammad Saidi sendiri di usia yang 71 tahun. Tiap pagi subuh hari dirinya pun mandi jam 3 pagi di musola. Setelah itu dirinya pun selalu menjadi imam untuk sholat subuh di masjid. Merawat masjid yang dibangunnya di sebelah rumahnya, Ustadz Saidi sendiri dari dulu bekerja sebagai pedagang. Namun belakangan karena usianya sudah cukup tua, Ustadz Saidi lebih banyak istirahat di rumah dan di masjid. Seperti hari-hari sebelumnya, Ustadz Saidi sendiri merasa tak ada apa-apa. Namun ternyata ada yang berbeda di hari Kamis 16 Mei 2024. Dirinya mandi dan tak lama wudhu. Namun saat dirinya wudhu, Ustadz Saidi ditikam seseorang dari belakang hingga dirinya mengeluarkan cairan merah. Bahkan saat itu karena kaget, dirinya pun berteriak maling kepada pria tersebut. Pria tersebut langsung melarikan diri. Sementara orang-orang yang di atas yang sudah ada di masjid langsung turun ke bawah melihat Pak Ustadz Saidi. Saat orang-orang menyelamatkan Ustadz Saidi, pelaku pun sudah meninggalkan tempat tersebut. Ustadz Saidi pun langsung dibawa oleh warga dan keluarganya ke rumah sakit. Di rumah sakit pun mendapat perawatan, namun ternyata Ustadz Saidi tak tertolong mengembuskan napas terakhirnya karena kehabisan cairan merah. Pihak dari keluarga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian ke rumah sakit dan juga ke TKP. Usai jasad Pak Saidi langsung dilakukan otopsi, dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian di TKP menyelidiki kasus ini, interogasi para saksi, dan tak hanya itu, pihak kepolisian pun menyelidiki beberapa CCTV yang ada di lingkungan tersebut. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya polisi pun melihat ada seorang laki-laki yang nampak terlihat CCTV dan yakin itu adalah pelakunya. Bahkan di CCTV pun terlihat ada motor bison berwarna putih yang parkir tak jauh dari TKP milik dari pelaku. Meski tak mudah saat itu, pihak kepolisian pun membuat sketsa pelaku. Bahkan sketsa tersebut viral di sosial media. Lelaki yang tampak berkumis, memakai kalung dan berbadan tegap. Hingga akhirnya pelaku pun terciduk di salah satu kontrakan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku bernama Muhammad Galang Sadewo diamankan dan melakukan perlawanan. Saat itu pun Galang didor oleh pihak kepolisian. Menurut orang-orang yang mengenal Galang, Galang sendiri dikenal sebagai lelaki yang arogan, kasar, bahkan dirinya pun kerap semaunya sendiri. Usai dirinya bekerja menjadi security di Kedoya, Galang pun bekerja di Tanjung Priuk, bekerja sebagai security dan mengontrak di dekat sana. Sadewo sendiri adalah warga Parung Bogor yang mengontrak di kontrakan Tanjung Priuk dekat tempat kerjanya. Saat itu nampaknya Sadewo sendiri tahu viral nampak penampakan wajah dirinya saat rekam CCTV. Hingga Sadewo pun melakukan perombakan wajah dengan gaya barunya. Namun tetap akhirnya pihak kepolisian pun mengamankan Galang Sadewo. Galang pun dibawa ke Polres Jakarta Barat, saat itu mengakui dirinya pelakunya. Galang menyebutkan dirinya dendam kepada Ustadz Saidi. 2 tahun lalu dirinya bekerja di Kedoya menjadi security di salah satu pertokoan. Naksir kepada Ayu, salah satu cucu Ustadz Saidi, Galang pun mendekati Ayu. Namun saat Galang ke rumah Pak Saidi, nampaknya keluarga Ayu tak menyukai Galang, terutama Ustadz Saidi. Saat itu pun Ustadz Saidi menjelekan Galang, bahkan menganggap remeh Galang seorang security yang nampak tak dekat dengan agama. Belakangan Galang pun tahu kalau Ayu sudah dijodohkan, bahkan Ayu pun dekat dengan seseorang yang lebih kaya dan dekat dengan agama. Sengaja membalas dendam 2 tahun kemudian agar Galang tak dikenali oleh keluarga Ayu. Namun tampaknya Galang tetap diamankan pihak kepolisian berkat kerja keras pihak kepolisian. Diamankan dan akan maju ke persidangan, Galang sendiri akan terancam hukuman seumur hidup. Kesedihan tak hanya dirasakan oleh keluarga Haji Saidi, melainkan warga dari Kedoya yang memang mengenal dan mengagumi Haji Saidi. Sementara Ayu, cucu dari Haji Saidi sendiri menyebutkan dirinya tak pernah menyukai Galang. Menerima Galang saat main ke rumah, dirinya menganggap Galang teman biasa. Ayu sendiri berkenalan dengan Galang saat Galang menjadi security, sementara Ayu bekerja di salah satu toko emas.
hingga keduanya pun berkenalan dan berteman seperti biasa saja. Ayu sendiri tak pernah menyangka kalau Galang sakit hati oleh keluarganya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.